semua, apa kabar? Baik lagi di YouTube channel aku, Rini Khairuni. So, di video kali ini aku balik lagi bakal ngebahas seputar mata kuliah jurusan Ekonomi Syariah. Dan kali ini adalah semester 6, kita hampir sampai di akhir-akhir semester. Dan semester 6 ini semakin banyak ya, mata kuliahnya semakin banyak. Langsung aja, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan mata kuliahnya. Mata kuliah semester 6 yang pertama itu ada Manajemen Sumber Daya Insani, punya bobot 2 SKS. Di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani ini kita bakal belajar tentang pengembangan kepribadian yang berposisi strategis untuk mendukung ilmu pengetahuan. Di mata kuliah ini kita juga bakal belajar berbagai konsep dan praktik Manajemen Sumber Daya Insani. Di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani ini juga lebih ditekankan bagaimana kita belajar tentang manajemen sumber daya insani itu dari pendekatan islaminya. So, intinya mata kuliah ini itu berkenaan dengan sumber daya manusianya ya. Bagaimana manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Next, mata kuliah yang kedua ada pengembangan produk keuangan Islam, punya bobot 2 SKS. Nah, di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang konsep pengembangan produk keuangan nasional yang berkaitan dengan perencanaan, kebijakan, tujuan, strategi, dan juga kerjasama ekonomi antar negara. Mata kuliah ini kita juga bakal belajar tentang teori, kebijakan, praktik, strategi dari ekonomi keuangan internasional. Next, mata kuliah yang ketiga itu ada ekonomi keuangan internasional, punya bobot 3 SKS. Nah, tadi sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya aku sempat menyinggung kalau di mata kuliah pengembangan produk keuangan Islam itu juga ngebahas atau belajar tentang teori dari ekonomi keuangan internasional. Nah, itu ngebahasnya nggak tuntas, maksudnya kayak disinggung sedikit aja karena mereka berkaitan gitu. Nah, sekarang di mata kuliah ini full bakal ngebahas tentang ekonomi keuangan internasional itu. Mata kuliah ekonomi keuangan internasional ini kita bakal belajar tentang teori dan konsep ekonomi multinasional, yang dimana ini berarti kita bakal ngebahas ekonomi secara menyeluruh di seluruh dunia gitu, ekonomi yang ada di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia tapi di luar Indonesia gitu, kayak di negara lain gitu. Kita juga bakal belajar tentang bagaimana perdagangan dan neraca pembayaran internasional, terus kerjasama ekonomi internasional. Kita bakal belajar banyak hal tentang ekonomi internasional. Terus ini tuh sebenarnya mata kuliah ini gak hanya di ekonomi syariah, tapi di jurusan ekonomi pada umumnya juga ada. Oke, next, mata kuliah yang keempat itu ada ekonomi Baitul Mal, zakat, dan wakaf, punya bobot 2 SKS. Dilihat dari judul atau nama mata kuliahnya sendiri itu kita bakal belajar apa. Yap, kita bakal belajar tentang zakat, mulai dari semuanya ya, semua kayak pengertian, kayak fungsinya, macam-macamnya, terus juga praktik teori konsep dan praktiknya gitu. Terus juga tentang Baitul Mal, terus juga tentang wakaf seperti apa. Jadi nanti setelah kita mempelajari itu, kita juga bakal diajarkan tentang bagaimana mempraktikkan atau mengaplikasikan kayak zakat, wakaf itu ke real life-nya, kayak ke masyarakat gitu, seperti apa nanti bakal diajarkan di mata kuliah ini. Next, mata kuliah yang kelima itu ada Koperasi Syariah dan Usaha Kecil Menengah, punya bobot 2 SKS. Di mata kuliah ini kita juga bisa melihat ya, bakal belajar seperti apa. Kita bakal belajar tentang bagaimana konsep, teori, dan praktik dari koperasi dan UMKM. Ini terkhusus koperasi syariah karena kita di jurusan ekonomi syariah. Jadi nanti seperti apa berjalannya koperasi syariah itu. Dan ini lebih kayak kebanyakannya itu koperasi dan UMKM yang ada di Indonesia. Nantinya juga bakal setelah kita belajar tentang koperasi dan UMKM,
kita juga bakal meninjau dari perspektif Islamnya, bagaimana koperasi dan UMKM itu seharusnya berjalan menurut perspektif Islamnya gitu, sebagai upaya untuk membangun koperasi dan UMKM yang Islami. Next, mata kuliah yang keenam itu ada ekonomi fiskal, bobotnya 2 SKS. Di mata kuliah ekonomi fiskal ini kita bakal belajar tentang teori dan konsep dari ekonomi fiskal, kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah, pengaturan penerimaan dan perbelanjaan negara, alokasi anggaran, dan juga tujuan ekonomi yang ingin dicapai dari instrumen kebijakan fiskal. Next, mata kuliah yang ketujuh itu ada asuransi syariah, bobotnya 2 SKS. Mata kuliah ini sebelumnya kita juga punya mata kuliah asuransi, yaitu pengantar asuransi syariah, kalau nggak salah ya, pengantar asuransi syariah. Nah, ini lanjutan dari mata kuliah tersebut. Jadi di sini lebih kayak kalau yang sebelumnya itu lebih ke pengantarnya, jadi kayak dasar-dasarnya dulu. Nah, sekarang lebih ke mendalam dari asuransi syariahnya gitu. Jadi nanti kita bakal belajar all about asuransi syariah, bagaimana berjalannya asuransi syariah, terus juga bagaimana konsep, teori, serta kebijakan dalam asuransi syariah. Next, mata kuliah ke-8 itu ada manajemen resiko syariah, punya bobot 2 SKS. Nah, di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang pengertian manajemen dan resiko, karakteristiknya, terus teknik-teknik strategi dari manajemen resiko. Terus nanti adapun pembahasan secara umumnya ini kita juga bakal belajar tentang manajemen risiko dari ilmu ekonomi, baik dari konvensional maupun Islam. Akan tetapi nantinya untuk solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan manajemen risiko ini bakal dianalisis melalui konsep manajemen risiko syariah. Walaupun kita ada tadi belajar tentang yang konvensionalnya, tapi untuk solusi dari permasalahan manajemen risiko ini bakal dibahas dari perspektif Islamnya gitu. Jadi untuk membedakan gitu, karena di jurusan ekonomi pada umumnya juga ada mata kuliah manajemen risiko ini, tapi kalau di ekonomi syariah atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini lebih ke manajemen risiko syariah gitu, dibahas melalui perspektif Islam gitu. Oke, jadi kita udah sampai ke mata kuliah yang terakhir, itu ada mata kuliah ke-9, Etika Bisnis Syariah, punya bobot 2 SKS. Di mata kuliah ini kita bakal belajar seputar etika bisnis dalam perspektif syariah. Terus tapi nanti kita bakal juga belajar bagaimana perbedaan etika bisnis konvensional dan etika bisnis syariah. Di mata kuliah ini kita bakal belajar tentang etika Islam dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Terus juga kita bakal belajar tentang praktik bisnis yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Oke, jadi itu dia tadi 9 mata kuliah yang ada di semester 6 jurusan Ekonomi Syariah yang udah aku jelaskan, dan juga semoga ini kalian mengerti ya penjelasannya. Kalau nggak ngerti bisa tanya aja di kolom komen. Dan juga terakhir ya, nanti kita bakal ketemu di semester 7 juga. Setelah itu aku bakal kembali ngebahas tentang serba-serbi jurusan Ekonomi Syariah, belajarnya yang lainnya seperti apa. Oke, jadi segini dulu video aku hari ini, video aku di semester 6 ini. Dan juga semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like video ini, dan juga subscribe YouTube channel aku Rini Khairuni, aktifin lonceng notifikasinya, dan see you di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.